Atau misalnya kita nulis fantasi nih, terus kita kayak pengen buat, ya udah kayak saya buat ini nih, native Indian, mereka tuh pemakan pemakan orang gitu. Sedangkan dia risetnya nggak full gitu. Nah itu juga salah satu cultural appropriation. Jadi again, yang pertama-tama saya mau bilang kalau misalnya untuk menjadi penulis itu harus banyak riset, harus banyak baca juga, karena penulis yang baik itu adalah pembaca yang hebat, jadi banyak baca. Baca di sini bukan cuma baca novel ya, tapi juga baca jurnal, baca-baca berita gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Ini saya mau nge-share tentang Into the Deep. Ini adalah suatu course di mana kita akan belajar gimana sih caranya mengincorporate budaya ke dalam tulisan. Jadi sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan ketika kita menulis budaya? Apa sih itu culture dan kenapa itu import? Kenapa itu penting gitu? Saya sih bilangnya jalan hidup, way of life dengan produk bisa berupa kesenian, tulisan, tarian yang diturunkan gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena kalau misalnya itu nggak kita tulis, nggak kita pelajari, bakal hilang kan culture-nya. Dan saya tuh kemarin sempat baca selama 10 tahun terakhir itu ada banyak banget bahasa daerah yang hilang karena nggak ada penerusnya. Jadi apa ya? Saya ngerasa sedih aja sih ketika kita sebagai anak muda. Ini masih muda semua kan ya? Kita sebagai anak muda, apa? Nggak usah bilang anak muda lah. Kita sebagai warga Indonesia tuh tidak menjaga budaya kita sendiri, tapi lebih condong kayak misalnya kan sekarang lagi zamannya K-wave gitu kan, Korean wave gitu ya. Kita sering kayak nonton budaya Korea sampai ngerti budaya mereka gimana. Nggak salah. Saya nggak bilang itu salah ya. Nggak salah sama sekali karena kita harus belajar juga budaya orang lain. Tapi kenapa kita tidak mencoba untuk menulis dan menjaga budaya kita gitu. Konteksnya menulis karena ini nulis aja dulu ya. Kalau nari aja dulu saya akan bilang kenapa kita pelajari gerakannya gitu. Tapi kan nulis aja dulu. Jadi kenapa kita nggak tulis gitu budaya kita sendiri. Dan lagi pula menurut saya ketika kita tulis itu barang itu nggak akan hilang kan. Jadi tetap ada gitu. Nah gimana sih sebenarnya cara untuk menulis kebudayaan ke dalam cerita? Yang pertama, research, research, research. Ini penting banget. Menurut saya riset itu penting ya. Apalagi ketika ketika kita menuliskan kebudayaan yang kita nggak tahu gitu. Saya menulis untuk cerpen saya atas budaya itu, saya menulis soal Toraja dan saya sama sekali nggak pernah ke Toraja. Tapi saya pernah baca dan pernah tahu bahwasanya di Sulawesi itu kayak kebudayaannya tuh kuat banget kan. Apakah ada orang Sulawesi di sini? Tolong angkat tangan kalau ada. Saya tuh amazed gitu loh sama budaya mereka, apalagi soal kematian kan. Kayak mereka ada rambut Solo, gimana sih cara mereka mereserve kematian itu, dan mereka nganggap kalau ketika orang meninggal tuh mereka tidak serta-merta langsung meninggal, tapi mereka menunggu di Puya gitu. Jadi itu saya merasa sangat amazed sih sama budaya mereka, makanya saya tulis. Waktu itu karena saya belum pernah ke Toraja sama sekali, jadi riset saya tuh lumayan lumayan panjang gitu ya. Saya sempat interview teolog di sana, saya sempat ini yang paling sering saya lakukan adalah saya sering banget baca skripsi. Skripsi biasanya tuh skripsi kan di Google banyak ya, di Google Scholar gitu kan banyak. Biasanya ketika saya nulis budaya, saya kan pasti buka skripsi anak kuliahan, itu sangat membantu. Kenapa? Karena kalau kita baca fiksi kan pasti itu udah ditulis ulang. Sedangkan kalau skripsi itu mereka lebih based on research kan, jadi kayak ketika kita baca lagi itu lebih nyambung gitu. Terus saya juga sering banget buka di Pusnas, Perpustakaan Nasional itu buku-buku budaya juga lumayan lengkap dan online kan. Terus yang sering saya lakukan adalah buka YouTube dari travel blogger gitu. Karena kan kalau kita nulis tempat yang kita nggak tahu, kita pasti butuh bayangan kan. Jadi beberapa hal yang saya lakukan adalah itu. Menurut saya riset itu penting. Jadinya kita tidak tidak asal nulis gitu. Dan saya juga kadang sering greget gitu kalau misalnya baca tulisan yang mereka tuh kayak nggak riset gitu. Jadi yang kamu harus lakukan pertama ketika menulis kebudayaan adalah riset. Makanya saya tulis 3 kali di sini research, research, research karena sepenting itu loh untuk riset. Yang kedua, talk the talk. Nah ini tadi bicara sama orang lokal itu penting menurut saya. Ada beberapa orang yang merasa ketika mereka riset ya udah itu udah kelar. Tapi menurut saya kita harus langsung ngobrol juga ke orang yang ada di sana gitu.
Jadi kita nggak asal nulis dan kita tidak apa ya, cultural appropriation gitu loh untuk budaya-budaya mereka gitu. Jadi interview menurut saya juga salah satu yang penting, karena kalau kita baca kan berarti kan interpretasi kita kan. Tapi kan ketika kita berbicara dengan orang yang ada di lokal itu langsung, saya rasa sih pikiran kita akan terbuka sih. Apalagi kadang-kadang logat itu kita nggak bisa baca kan dari tulisan gitu. Jadi ketika kita bicara dengan orang langsung kita ngerti kayak, oh logatnya begini gitu. Itu menurut saya juga satu hal penting gitu. Mungkin nggak akan kita tulis juga kayak logatnya gimana sih cara nulis logat susah kan. Tapi at least kita sebagai penulisnya tahu gitu, oh logatnya begini gitu. Terus yang ketiga, treat your characters as individuals. Jadi karakter kalian itu bukan representasi satu kebudayaan. Dalam artian kita menulis karakter misalnya budaya, kita menulis misalnya si A ini orang Sunda gitu, dengan kearifan lokal Sunda gitu. Nah si A ini jangan sampai kalian tulis sebagai duta kebudayaan Sunda gitu. Jadi semua kebudayaan Sunda kalian masukin satu karakter itu jangan, karena karakternya ini memang individual gitu, bukan satu golongan gitu. Jadi kalau kalian misalnya menulis budaya yang immerse, budaya kan pasti nggak mungkin kecil kan, pasti banyak kan. Jadi jangan langsung semua kebudayaan itu kalian masukin satu karakter. Bahkan sekelas novel pun nggak mungkin si karakternya jadi duta budaya gitu, budaya quote unquote ya. Jadi treat your characters as individuals, bukan sebagai sekelompok kebudayaan gitu. Semoga kalimat ini dipahami ya. Treat your characters as individuals ini. Kemudian ini juga penting. Bentar ini saya mau geser, nggak bisa. Double check. Ketika selesai ditulis, kita kan kadang sesunting ya. Nah, ketika sesunting itu jangan lupa untuk dicek ulang lagi. Jangan sampai ada yang salah dan segala macam. Ini kayaknya bukan cuma soal nulis budaya, tapi nulis semua hal tuh kayaknya juga penting. Nah, tadi adalah yang harus kita lakukan. Ini ada beberapa hal yang jangan kita lakukan. Yang pertama, be biased and stereotype, itu jangan banget. Again, tadi saya bilang don't treat your characters as individuals, tapi jangan sampai kalian jadi bias gitu. Dalam artian, contohnya, saya mau buat karakter, saya mau buat karakter orang Dayak, gini ceritanya kan. Saya bilang, oh dia ini orang Dayak ini dia pemenggal kepala gitu, dia kanibal gitu. Nah itu kan stereotyping banget kan. Jadi hal seperti itu jangan dilakukan. Kalaupun misalnya mau nulis dan itu benar terjadi, coba tulis dari beberapa sudut pandang gitu. Maksudnya sudut pandang si karakter ya. Dari beberapa background gitu. Jangan sampai jadi bias dan stereotype. Apalagi ketika kalian menulis bukan kebudayaan kalian sendiri ya. Itu juga penting. Terus don't dip your pen in someone else's blood. Jadi maksud dari don't dip your pen in someone else's blood adalah jangan jadikan menulis kebudayaan sebagai tokoh Islam. Dalam artian kalian nulis budaya A, misalnya kan, oh gue mau nulis budaya Sunda A, biar orang Sunda ngeliat gue gitu. Nah, itu jangan. Ini kalau konteksnya kebudayaan, jangan pakai budaya orang lain untuk mengangkat diri kalian sendiri. Ada beberapa tipikal penulis yang pengen, aku pengen nulis Sunda biar orang Sunda ngeliat gue gitu. Nah itu jangan ya. Lebih ke arah hormatin budaya kan kalian tulis gitu. Jangan jadi kan kalian nulis budaya itu hanya karena pengen dipandang, pengen kenal. Karena biasanya kayak gitu jatuhnya malah satu kalian tidak menghargai budaya tersebut, dan yang kedua biasa kayak gitu pasti risetnya setengah-setengah. Gitu. Jadi ingat ya, jangan pernah memakai pen kalian di daerah orang lain. Nah ini yang ketiga, avoid palette swaps. Jadi ketika menulis budaya jangan sampai budaya ketukar-tukar. Nah, ini juga kadang-kadang orang salah nih, yang sering banget. Bahkan novel saya yang pertama itu ngangkat budaya Dayak Mualang. Dayak itu ada 114 suku. Ada 114 suku. Jadi dari Dayak dibagi jadi 6, terus dibagi lagi tuh 6 dibagi-bagi gitu, ada beberapa sukunya. Nah, dalam satu suku aja itu bisa terjadi pertukaran budaya gitu. Dalam artian kamu pengen nulis soal Dayak Kanayan, kamu jadinya pakai Dayak Mualang gitu. Nah itu udah pertukaran tuh. Nah itu jangan, harus dihindarin.
Again, budaya Indonesia itu banyak banget. Indonesia itu luas banget. Jadi ketika ada satu budaya pun, nggak usah deh kita bilang kayak apa ya, Bugis Toraja gitu, meskipun mereka satu pulau gitu ya dan dekat. Bahkan sama Bugis pun ketika saya waktu itu menelpon orang Bugis untuk pernah saya buat tulisan tentang Bugis, itu mereka tuh Bugis juga beda-beda. Bugis di Sulawesi sama Bugis di Kalimantan itu mereka beda budayanya, disamain. Nah, ini juga harus diperhatiin ya. Jangan sampai ketukar budayanya. Gitu. Nah, ini yang terakhir, cultural appropriation. Ketidaksesuaian budaya. Gitu. Jadi jangan sampai budaya nggak sesuai yang kamu tulis. Nah, ketidakpantasan cara budaya gitu. Jadi betul tadi Sora bilang, ini Vivian juga bilang, menciptakan kebudayaan dengan tepat. Itu juga betul. Jadi jangan sampai budayanya kamu ceritain itu nggak tepat gitu. Bahkan kamu menjadi tidak menghormati budaya itu sendiri. Itu ingat ya, budaya kita tuh luas dan jangan sampai, karena ada beberapa kasus penulis itu salah menulis, mereka jadinya kena cerca di kalangan pembacanya gitu. Itu jangan sampai terjadi sama kalian. Jadi pokoknya itulah, jadinya tidak menghormati budaya tersebut, jadi asal nulis, penyelewengan makna budaya. Nah, tuh. Penyelewengan makna budaya seorang bukan bagian dari budaya tersebut. Bahkan ketika kita jadi bagian budaya tersebut pun kadang-kadang kita salah nulis jadinya appropriation gitu, dan itu sebenarnya tindakan sengaja sih. Jadi again, ini hati-hati banget, apalagi zaman sekarang orang-orang tuh udah mulai ngerti gitu kan. Kalau zaman dulu ya udah lah ya. Zaman sekarang tuh orang-orang udah mulai ngerti, jadi hati-hati aja ketika nulis budaya gitu. Apalagi again ketika itu budaya bukan dari bagian dari budaya kalian. Saya pernah baca tuh novel, settingnya di Kalimantan Barat, atau Tipis Kapuas. Nah, itu udah cool ya. Penulisnya bukan orang Kalimantan Barat, dan ketika saya baca tuh saya sebel banget. Karena apa yang terjadi tuh karena di Tepis Kapuas tuh nggak ada kejadian seperti itu. Kayak dari logatnya juga udah nggak mirip gitu. Biasanya kan kalau logat tulis tuh pasti bisa kan ketulis kayak enggak gitu, kayak bahasa-bahasa daerah yang sulit di dialog gitu. Terus pekerjaan dia juga saya ngerasa kayak enggak banget gitu, enggak Kalimantan Barat banget gitu. Ini saya memberi contoh ke daerah saya sendiri ya. Jadi ketika saya baca tuh saya gedek banget. Jadi seakan-akan saya tuh jadi tahu kayak, wah ini pasti penulisnya nggak pernah nih ke Kalimantan Barat gitu. Makanya saya sampai sekarang ketika nulis budaya pun saya hati-hati banget untuk tidak menyinggung budaya tersebut. Dan makanya sampai sekarang pun saya kadang-kadang tuh saya kalau nulis budaya lain tuh kadang saya tuh kayak lama gitu mikirnya. Atau misalnya kita nulis fantasi nih, terus kita kayak pengen buat, ya udah kayak saya buat ini nih, native Indian, mereka tuh pemakan orang gitu. Sedangkan dia risetnya nggak full gitu. Nah itu juga salah satu cultural appropriation gitu. Jadi again, tadi kan udah saya bilang hindari bias sama stereotype. Kenapa harus dihindarin? Itu agar tidak jadi cultural appropriation. Jadi sebenarnya nyambung semua poin-poinnya. Yang terakhir, jangan putus asa. ini ini sebenarnya klise ya. Tapi saya pribadi itu jujur kalau lagi nulis bagi soal kebudayaan, saya itu paling lama banget itu risetnya. Saya tuh nulis cerpen bisa 2 hari kelar, tapi kalau nulis untuk kayak saya baca-baca ilmiah itu bisa sampai 5 hari, 6 hari gitu baru kelar gitu. Jadi saya coba telaah dulu. Jangan sampai apa yang saya tulis tuh kayak tidak merepresentasikan daerah atau kebudayaan tersebut. Dan itu kan kredibilitas kita sebagai penulis kan dipertaruhkan di situ gitu loh. Jadi itu sih 5 hal yang harus dilakukan dan 5 hal yang tidak boleh dilakukan, kayaknya udah habis.